Apa itu jadi lucu? Ya, itu jadi lucu karena satu kitab saja terbitannya meskipun satu penerbit yang sama, tapi cetakannya atau baahnya al-ula, tsaniyah, tsalisah dan seterusnya itu beda-beda halamannya, Mbak. Pasti ada perubahan ya, perubahan halaman dan seterusnya gitu ya. Layout halaman itu dalam setiap cetakan itu merupakan sebuah keniscayaan, nggak bisa dihindarkan ya, nggak bisa dihindarkan. Jadi setiap versi cetakan keberapa? Cetakan 1, 2, 3, 4. Setiap cetakan itu pasti halamannya beda-beda. Ya, makanya lucu ketika misalnya seorang dai yang mubalik menyebut satu ibarat dalam satu kitab tertentu sampai hafal halamannya tapi tidak disebut ya cetakan keberapa itu pokok aja ya nggak lucu gitu ya karena setiap cetakan itu mesti halamannya berbeda apalagi beda penerbit yang satu penerbit DKI tapi yang tertulis di sini saya kurang tahu pasti ini apa dapat yang dikaji versi yang mana gitu loh. Ngerti nggak? Ada. Ya, jadi harus divalidasi nih ya Mbak Nestia dan kawan-kawan harus divalidasi ngutipnya dari mana ya. Karena di sini ditulis penerbit Semarang nih, coba di cross check. Paling terbitan Toha Putra ya. Kemudian selesai Rabiul Akhir. Nah, ini sangat terkait dengan kitab Tafsir Marah Labid yang dikaji oleh peneliti atau penulis di tulisan yang Mbak kutip. Jadi kalau kemudian main asal tempel begini, itu jadi nggak relevan, jadi lucu nanti Pak. Ya, jadi lucu ini. Oke, clear ya? Oke, bisa difahami Pak? Nah, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak Zat kasih jalan keluar, ya sebenarnya kalau mau sedikit mengeluarkan keringat saja, sebenarnya tak sulit. Ya, kalau misalnya Mbak dapati data seperti ini, penerbit Semarang Indonesia, coba di browsing, ya Tafsir Marah Labid cetakan Toha Putra misalnya. Kemudian klik gambar di sana. Azat yakin akan ada kalau memang benar-benar cetakan ini ada di pasaran gitu. Ya, tidak sulit mencari katakanlah misalnya yang Mbak butuhkan adalah covernya misalnya. Nah, itu nggak sulit insya Allah dicari. Asal sesuai dengan data yang tertulis di sini. Ya, karena ini terkait erat dengan objek kitab yang sedang diteliti oleh penulis yang tak kutip. Clear ya? Jelas ya? Oke Mbak, tolong nanti divalidasi lagi. Atau kalau mau, ya Mbak cari gambarnya yang terbitan Toha Putra Semarang. Nah, Toha Putra itu biasa menerbitkan kitab-kitab lokal ya. Oke, dilanjutkan. Lanjut Mbak. Baik, selanjutnya ada cetakan. Cetakan yang pertama di Mesir oleh percetakan Abdul Razik tahun 1305 Hijriah dan Mustafa Al-Bab Al-Halabi tahun 1355 Hijriah. Kemudian cetakan yang kedua di Singapura oleh percetakan Al-Haramain sampai cetakan keempat. Yang ketiga di Indonesia oleh percetakan Usaha Keluarga Semarang. Nah Yang ini keempat di ada Arab Semarangnya Saudi. ini. Mbak, ini kan ada nih percetakan Usaha Keluarga. Ini kan nama perusahaan atau CV. Ya, ya, ya. Oke. Ya, ini kan ada nama apa nama percetakannya nih, Mbak ya. Percetakan Usaha Keluarga. Itu nama CV ya, perseroan ya atau PT ini ya. Nah, tadi nggak ada cetakan apa namanya nama penerbit Semarang sejauh yang Pak tahu ya. Nah, ini nama percetakannya Usaha Keluarga Semarang. Coba di browsing ya. Marah Labid
apa cetakan usaha keluarga, pasti akan ketemu covernya, ya. Nah, terus kemudian dalam menampilkan versi-versi ini, usahakan cari covernya masing-masing, Mbak. Jangan semua DKI, semuanya ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah semuanya. Coba cari, ketik aja. Kalau tidak dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Arab, Marah Labid, ya, Tibaah, misalnya Abdul Razik, atau Tibaah Mustafa Al-Babil Halabi. Saya yakin ada itu, ya. Ada, coba dicari di Google, ya. Kemudian tampilkan di sini. Kemudian cetakan Singapura, ya, browsing lagi, tampilkan di sini. Biar kita semua tahu, ya, di Mesir yang cetakan Abdul Razik itu seperti apa wujudnya, yang cetakan Mustafa Al-Babil Halabi seperti apa bentuknya, yang cetakan Singapura seperti apa bentuknya. Kalau nggak mungkin melihat isi kitabnya, setidaknya covernya tahu, gitu loh. Ya, Mbak, ya. Nah, yang cetakan Arab Saudi, ya, Al-Maimanah ini seperti apa, ya. Kalau yang saya punya, fisiknya cetakan Darul Fikr. Darul Fikr. Nah, nah. Tuh. Bentar, Mbak. Ini cetakan Darul Fikr. Saya beli tahun 92 dulu, ya, saat masih di pesantren. Bentar, tampilkan dulu. Ya. Ini cetakan Darul Fikr. Darul Fikr, di sini judulnya beda, Mbak. Marah Labid Tafsir An-Nawawi, ya, atau di bawahnya ada keterangan lagi At-Tafsir Al-Munir di Ma'alimit Tanzil. Ya, oke. Ini cetakan Darul Fikr. Saya yakin kalau adik-adik browsing, ya, dengan kata kunci yang tepat, pasti akan keluar itu contohnya, ya, covernya. Jadi kalau adik-adik memaparkan berbagai macam versi cetakan dan seterusnya, baiknya memang disertai dengan gambar, ya, biar kita semua tahu berbagai macam cetakan Marah Labid seperti apa. Ini sama 2 jilid, ya, kertasnya masih kertas apa namanya, kuning seperti ini, ya. Oke. Kemudian ini apa dilengkapi kalau tafsir Al-Munir yang ada di mana di dalam ini tafsir Al-Munir, yang di luarnya itu adalah wa bihamishihi Kitabul Wajiz fi Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz di Imam Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, ya. Kitabul Wajiz fi Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz, ya, karya Al-Wahidi. Jadi ini gabungan dua kitab tafsir Al-Munir yang ada di dalam kotak, dan kemudian di luarnya adalah Tafsir Al-Wajiz karya Al-Wahidi. Nah, ini versi cetakan Darul Fikr. Tunas sanah, ya, nggak ada tahun terbitan di sini. Nggak ada tahun terbitan. Di jilid 2 di belakangnya juga sama, ada tahun terbitnya, nggak dicantumkan tahun terbitnya. Yang kalau kita buat referensi dalam bahasa Arab itu namanya Tunas sanah, artinya tidak ada tahunnya. Dan juga dunat tibaah. Dunat tibaah. Tidak ada versi cetakannya, cetakan tahun berapa itu tidak ada, karena memang tidak ada data tentang itu, ya, dicantumkan dalam kitabnya. Baik. Oke, Mbak. Nanti dilengkapi lagi, ya. Gampang gitu caranya. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya ada aksara dan bahasa. Imam Nawawi menulis tafsirnya dengan menggunakan bahasa Bentar, Arab. Mbak. Penggunaan Bentar, bahasa Arab ini. Mbak, ya. Sebutannya jangan Imam Nawawi, ya. Kalau Imam Nawawi itu adalah salah satu ulama
ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, mengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya, kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu sebutannya imam, al-imam. Tapi yang sedang kita bicarakan itu para ulama tidak menyebutnya sebagai imam, tapi syekh, ya, Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu nama, ada yang tahu nama aslinya siapa? Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ya, kalau Imam Nawawi itu, Pak, ya, adik-adik sekalian, itu nama laqab, ya, nama yang didasarkan pada tempat lahirnya. Ya, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nawawi artinya memang dari kota Nawa di Suria sana, ya, di Syria sana. Nah, itu nama laqab. Nah, kalau Nawawi ini yang sedang kita bicarakan, salah satu ulama Nusantara, itu bukan nama laqab, ya, itu nama asli. Ya, nama asli Muhammad Nawawi, ya, tafaulan dengan Imam Nawawi. Ya. Jadi nyebutnya jangan imam, tapi Syekh Nawawi. Nah, di sini adik-adik membuktikan betapa kita sebagai insan akademik itu perlu untuk melakukan verifikasi, ya. Tidak hanya asal kutip saja, ya. Kita harus kritis, ya. Kalau di pesantren, ya, sendiko dawuh saja. Tapi kalau sudah kuliah itu untuk setiap data yang kita dapatkan, kita dengar, kita baca, kemudian kita tulis, harus dilakukan cross check, ya, harus dilakukan verifikasi agar tidak salah, ya. Jadi tolong bisa diperbaiki Syekh Nawawi, ya, jangan Imam Nawawi. Oke, lanjut. Syekh Nawawi menulis tafsirnya dengan menggunakan bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab ini tentu merupakan sebuah keistimewaan tersendiri karena dengan demikian ia bisa diakses oleh masyarakat internasional. Namun di sisi lain, bagi masyarakat Indonesia, tafsir ini menjadi elitis karena tidak semua masyarakat Indonesia menguasai bahasa Arab. Didin Hafiduddin bahkan menilai bahwa konsumen kitab ini bukan sekadar mereka yang memiliki kemampuan berbahasa Arab, tetapi sekaligus memiliki kemampuan memahami kaidah-kaidah bahasa tersebut. Selanjutnya ada identifikasi metodologis, latar belakang penulisan dan penamaan kitab. Para Labib Likashfi Ma'an Al-Quran Al-Majid adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Cek, Mbak. Halo. Ya, sebentar, Mbak. Lihat sudah kemarin bilang, ya, utarakan bahkan dalam mukaddimah di makalah pertama kemarin juga sudah Pak Ziyad sampaikan bagaimana harusnya atau idealnya urut-urutan secara kronologis sebuah naskah tafsir itu dilakukan. Nah, karena Mbak ngutip ini, ya, ini sekaligus membuktikan bahwa yang tertulis di luar sana, entah itu jurnal, buku, dan seterusnya itu belum ideal kalau menurut Pak Ziyad, ya, belum ideal. Ya, cukup metodologis. Kita belum bicara siapa Imam Nawawi. Ya, tolong bisa dicatat dengan baik. Ini pelajaran untuk dan berlaku sampai S2. Karena di pasca sarjana itu kebetulan Pak Ziyad sudah mengajar studi naskah tafsir Nusantara atau studi naskah tafsir atau studi Al-Quran di Indonesia. Ya, berlaku sampai S2 dan mungkin sampai S3 bahkan. Nah, katakanlah uraian ini Pak Ziyad simpulkan dari berbagai macam referensi yang Pak Ziyad kaji. Jadi yang pertama, ya, setelah data fisiologis, ya, kita bicara tentang syaklul kitab, nuskhatul kitab. Berikutnya adalah apa? Adalah biografi, tarjamatul muallif, biografi penulis. Tolong bisa dicatat dengan baik, ya.
karena ini akan keluar juga di UAS nanti. Nah, jadi urut-urutan ini, yang pertama nuskhatul kitab, kita bicara tentang data fisiologis kitab. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang tarjamatul mu'allif, tentang biografi mu'allif. Di situ mencakup apa? Nash'atuhu, ya, mencakup perjalanan hidupnya, nash'atuhul ilmiyah, rihlatuhul ilmiyah, perjalanan intelektualnya, ya, berguru, belajar kemana saja, kemudian syuyukhuhu, guru-gurunya siapa saja dalam berbagai macam disiplin ilmu, kemudian talamidatuhu, ya, murid-muridnya siapa saja, baru kemudian berikutnya yang dua terakhir yang tidak kalah penting adalah bisa madhabi, afiliasi madhabnya, ya, aqidatan wa fiqhan wa tasawufan, itu seperti apa? Ya, akidahnya, afiliasi akidahnya, kemudian fikihnya, kemudian akidah, wa tasawufan, tasawufnya bertarekat atau tidak, ya. Dan yang terakhir adalah soal khalfiyatut ta'lif. Khalfiyatut, ya. Jadi soal latar belakang penulisannya itu seperti apa. Nah, ini bisa adik-adik lihat, ya. Adik-adik ngutip apa, Abdul Rauf, Mozaik Tafsir Indonesia Kajian Ensiklopedia, ya. Adik-adik bisa lihat identifikasi metodologis, tapi bahas latar belakang penulisan. Ya, ini nggak nyambung gitu, ya. Jadi apa, latar belakang penulisan itu ya sudah masuknya di tarjamatul mu'allif, karena mencakup hal-hal yang sangat private, ya, kaitannya dengan motivasi penulisan tafsir itu seperti apa gitu, ya. Ada yang diungkap, ya, secara langsung dalam muqaddimah, ada yang tidak diungkap karena motivasi itu adanya di dalam, adik sekalian, niat, ya, niatnya apa. Sedangkan an-niyatu al-aslu fil niyah, ya, mahalluhu fil qalb. Makanya ini kaitannya dengan hal yang sifatnya private, ya. Private itu maksudnya sesuatu yang personal, pribadi. Ada yang mau mengungkap secara lugas, ya, mereka tulis dalam muqaddimahnya, ada yang tidak. Kemarin kita sudah apa? Apa? Beliau menuliskan kitab Terjemahan Al-Mustafid, ya, karena itu sifatnya private dalam pandangan beberapa penulis, ya, atau ulama gitu, ya. Karena hanya dia sama Allah yang tahu kenapa seorang itu menulis kitab tafsir. Itulah, ya, makanya idealnya masuknya ada di pembahasan tarjamatul al-mu'allif. Dan kalau kita lihat cetakan-cetakan tafsir abad ke-20 sini, 1900, ya, susunan kitab tafsir itu setelah cover, kemudian buka halaman kedua, biasanya langsung ada namanya muqaddimatul mu'allif, ya, pendahuluan, kata pengantar dari mu'allif. Kemudian juga ada muqaddimatul tiba'ah, ada pengantar dari penerbitnya, ya, biasanya ada. Nah, oke, tolong bisa disusun kembali, ya, adik-adik sekalian. Jadi runtutannya kita harus menggunakan runtutan yang versi Pak Ziyad, ya. Yang pertama adalah tarjamatul mu'allif, kemudian yang kedua data fisiologis kita, kemudian tarjamatul mu'allif, ya. Kemudian berikutnya adalah masadirut tafsir, ya. Sumber penafsiran ada dua di sana. Yang pertama bicara tentang referensi yang digunakan atau yang dirujuk oleh mufassir. Kemudian yang kedua adalah apakah tafsir ini lebih banyak mengambil dari kutipan-kutipan copy paste sehingga kita bisa sebut sebagai tafsir bil mangkul ay minal mangkul, ya, atau tafsir bil ra'yi ay tafsir minal ra'yi, atau
tafsir bil isyarah, minal isyarah. Itu ya. Kalau nggak banyak kutipan, berat nggak banyak, baik itu dari Al-Quran, dari marwiyat, ya, kemudian dari makulat para ulama, ya, maka kita bisa golongkan tafsir minar ra'i, atau bahkan eh, coraknya sufistik, ya, makanya sumber penafsirannya adalah minal isyarah, ya, minal isyarah. Setelah selesai bicara tentang masadir tafsir, berikutnya apa? Berikutnya apa? Adik-adik? Sudah Pak Ziyad jelaskan loh di awal. Apa tidak diputar kembali? Ya, rekamannya. Rahij, Pak. Betul. Setelah masadir adalah manahij, bicara metodologi. Ya, baru bicara metodologi. Nah, kalau bicara metodologi, maka yang ada adalah apa? Ya, ijmali, tahlili, mawdu'i, muqaran, maqasidi, ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Setelah metodologi baru kemudian bicara tentang teknik, ya, atau sistematika pembahasan turukut tafsir atau thariqatut tafsir. Sistematika pembahasan itu bagaimana seorang mufassir mengaplikasikan metode yang dipilih. Kalau ijmali seperti apa, kalau tahlili seperti apa, kalau mawdu'i seperti apa sistematikanya. Berikutnya adalah apa? Corak atau alwanut tafsir. Ya. Ada yang menyebut ittijahatut tafsir. Ada yang menyebut madarisut tafsir. Ya, kita pakai alwanut tafsir saja yang mudah, corak penafsiran. Apakah cenderung? Karena corak itu kecenderungan. Kecenderungan seorang mufassir untuk menunjukkan keahliannya di bidang apa. Ya, keahlian di bidang hukum, maka dia akan keluarkan semuanya kemampuannya dalam mengurai hukum dalam kitab tafsirnya, sehingga kita bisa baca warnanya, ya, bisa lihat warnanya. Oh, warnanya adalah fiqhi misal. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Itu alwanut. Dan yang terakhir baru bicara tentang apa? Tentang kelebihan dan catatan. Baik, tolong urut-urutan ini bisa diterapkan dalam makalah dan juga dalam presentasi. Ya, kalau tidak sesuai dan juga tidak direvisi, maka ya pengaruhnya nanti ke nilai nanti. Ya. Oke, baik. Silakan. Dilanjutkan, Mbak. Ini dibaca apa enggak, Pak? Nanti, Mbak. Baik. Tarjamatul mu'alif dulu. Siapa Syekh Nawawi itu siapa? Nah, biografi. Ini dulu ya, Pak? Ya, betul. Ya, Mbak, silakan. Selanjutnya, biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Riwayat hidup beliau, nama lengkap beliau yaitu Muhammad Nawawi Ibnu Arabi Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ayahnya bernama Umar Ibnu Arabi. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah. Mbak, Muhammad Nawawi Ibnu Arabi. Ya, ini dari mana nih, Mbak? Mbak itu, Mbak ambilnya. Ibnu Arabi itu siapa, Mbak? Ibnu Umar. Ya, Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari. Ya, ada yang dari Banten di sini. Ada yang dari Serang. Tanara itu nama kecamatan, ya. Tolong dibenarkan kalau saya salah karena saya belum pernah ke sana. Ya, siapa yang dari Serang di sini? Tanara, kecamatan Tanara. Ya. Jadi
formatnya itu At-Tanari, Al-Tanari. Ya. Nah, kalau buat susunan nama itu dari yang kecil dulu, dari kecamatan dulu, baru dari kabupaten, baru kemudian provinsi, kan begitu, Mbak? Lucu nggak kira-kira kalau disebut tidak beraturan? Dari desa, dari kecamatan dulu, baru dari desa, baru kabupatennya. Itu kira-kira enak nggak di itu? Biasanya kan nyebutnya misalnya jalan apa? Jalan Alam Sejuk, ya. RT-nya dulu disebut, ya. Baru kemudian RW-nya. Ada nggak yang nyebut RW dulu? Ya, oh orang ini nggak pernah sekolah ini berarti, ya. Jadi dari RT dulu, dari RW dulu, kemudian setelah RW apa? Dari dusun dulu, baru dari desa. Sebut desanya. Setelah desa apa? Setelah desa, kecamatan lah. Ya. Setelah kecamatan baru dari, halo, cek. Kabupaten, ya. Sama nyebutnya kalau nyusun nama seperti itu. Ya. Gunung Arabi, At-Tanari. Kalau kecamatan, kemudian disebut setelah kecamatan, kabupaten, ya. Kabupaten ini orang nggak tahu, ya. Orang Arab nggak tahu. Oke, kalau memang nggak tahu, sebut apa? Sebut provinsinya Al-Bantani. Baru kemudian Al-Jawi, karena tadi Pak Ziyad sebutkan, dulu pada masanya sebelum abad ke-20, ya, para ulama Timur Tengah itu mengenal Nusantara Indonesia. Indonesia belum lahir, Mbak, ya. Menyebut Nusantara itu dengan sebutan Al-Jawi. Ya, Al-Jawi. Makanya yang betul adalah At-Tanari, Al-Bantani, Al-Jawi. Belum ada istilah Banten. Ya. Banten, Provinsi Banten itu baru, ya, lahir tahun 2001 kalau tidak. Ya, baru ada Provinsi Banten. Ya. Dulu ada Kerajaan Banten juga, ya. Pada awal ya abad ke-20. Baik. Oke. Mbak, tolong nanti diperbaiki lagi, Mbak, ya. Oke, lanjut. Baik, Bapak. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Az-Zahra. Ibunya bernama Zubaidah, wanita penduduk asli Tanara. Syekh Nawawi dikenal dengan julukan Abu Abad Al-Mu'ti Muhammad Ibnu Umar Ibnu An-Nawawi Al-Jawi. Dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Desa Tanara, sekarang Ya, masuk wilayah tolong semua kata imam, Mbak. Tolong semua kata imam itu diganti syekh. Ya. Bapak. Ya. Jangan menggunakan imam. Di Desa Tanara, sekarang masuk wilayah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Ini inisiatif dari Mbak sendiri. Halo? Iya, Bapak. Pak Jian. Imam, kata imam di sini inisiatif sendiri atau Mbak hanya sekedar ngutip saja? Kalau di makalah, saya sih, Bapak. Mohon maaf. Syekh. Mungkin dari PPT. Tapi kok di sini jadi imam? Gimana, Ola? Mungkin salah tulis kali Bapak, Ola. Oh, baik. Kalau di makalah betul. Syekh. Iya, di makalah Syekh Nawawi. Enggak, ya. Enggak, saya khawatir ini Mbak cuma ngutip saja. Jadi dari tulisan aslinya itu Imam Nawawi. Nah, ini betul. Lanjut. Pada usia 5 tahun, beliau belajar langsung kepada ayahnya. Selanjutnya, beliau berguru kepada Kiai Sahal di Banten dan Kiai Yusuf di Purwakarta, Jawa Barat hingga beliau usia 15 tahun. Pada usia 15 tahun, beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami beberapa cabang ilmu. Setelah 3 tahun belajar di Mekah,
beliau kembali ke daerahnya untuk membantu ayahnya mengajar para santri di pondok. Syekh Nawawi berkelana dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan ke negeri-negeri lainnya seperti Madinah, Mesir, Syam, bahkan Mekah. Setelah 30 tahun beliau menimba ilmu di Tanah Suci, beliau pun mengabdikan dirinya sebagai seorang pengajar sekaligus imam di Masjid Al-Haram Mekah kurang lebih 10 tahun. Pada tahun 1830 Masehi sampai 1860 Masehi, Syekh Nawawi belajar dengan ulama terkenal seperti Syekh Khatib Sambas, Syekh Abdul Al-Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Al-Hamid Daghistani, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Khatib Duma Al-Hanbali. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi, Syekh Nawawi Al-Bantani menghembuskan nafas terakhir pada usia 84 tahun di Mekah. Beliau dimakamkan di Ma'la di dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Nabi Muhammad SAW. Adapun guru-guru beliau yang kami tulis di sini ada 18. Yang pertama Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, yaitu ayahnya sendiri. Yang kedua Kiai Sahal Al-Bantani. Yang ketiga Syekh Baing Yusuf Prokata. Yang keempat Syekh Ahmad Khatib Asyambasi. Yang kelima Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yang keenam Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Yang ketujuh Syekh Yusuf Sumbulaweni. Yang kedelapan Syekh Syed Ahmad Nahrawi, yang kesembilan Syekh Ahmad Dimyati, yang ke-10 Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali, yang ke-11 Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, yang ke-12 Syekh Zunaidi Al-Batawi, yang ke-13 Syekh Zainuddin Aceh, yang ke-14 Syekh Shihabuddin, yang ke-15 Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang ke-16 Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Palimbani. Yang ke-17 Syekh Mahmud Kinan Al-Palimbani. Yang terakhir Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Palimbani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nestia. Kemudian ada murid-muridnya itu, yang pertama ada Ki Haji Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, terus Ki Haji Khalil dari Bangkalan, Ki Haji Asy'ari Bawean, terus kemudian ada Ki Haji Mahjun dari Kampung Gunung, Ki Haji Asnawi dari Caringin, kemudian ada Ki Haji Ilyas dari Kampung Teras, terus ada Ki Haji Abdul Ghaffar dari Kampung Lampung Tirtayasa, dan yang terakhir Ki Haji Tubagus Bakri Sempur Purwakarta. Kemudian ada sumber, metode, dan corak penafsiran marah lanjut, yaitu sumbernya itu dari kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyat. Bentar Mbak. Ya. Susunannya belum masadir, ya. Setelah terjemah, ini ada 2 data yang belum terungkap di sini. Yang pertama adalah intisabul madhab. Syekh Nawawi ini madhabnya apa? Ya, secara akidah, fikih maupun tasawuf. Nah, ada yang membaca juga tafsir Marah Labid Fucorak. Kemudian yang ketiga adalah motif penulisan. Tadi, scroll up. Motif penulisan baru bicara tentang sumber penafsiran. Mengutip dari kitab apa saja Syekh Nawawi dalam menulis Marah Labid. Ya, Mbak? Ke atas lagi. Nanti yang informasi tentang
afiliasi mazhab atau identifikasi mazhab itu ditambahkan di biografi sama motif penulisan, latar belakang penulisan. Tadi sudah ada di atas tadi. Tinggal dijelaskan saja. Silakan, Mbak. Ya, nanti susunannya diperbaiki lagi, Mbak. Baik, Pak. Ya. Sekarang latar belakang penulisan. Nahdlatul Maula ya. Baik, selanjutnya identifikasi metodologis. Yang pertama adalah latar belakang penulisan dan penamaan kitab. Marolabit likashfi ma'an Al-Quran Al-Majid. Mbak, ya, identifikasi metodologisnya jangan ikut dibaca. Ya. Okay. Ini persoalan yang berbeda. Ya, jadi nanti ini diubah lagi. Metode nanti, ya, sesudah masadir. Ini dihilangkan. Kalau pun toh misalnya dalam mozaik tafsir Nusantara kemudian dikatakan identifikasi metodologis, salah. Nah, salah. Di latar belakang penulisan udah khalfiyatut ta'lif ya. Oke. Ya, silakan dilanjut latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan dan penamaan kitab. Marhabit likashfi ma'na Al-Quran Al-Majid adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Munir. Syekh Nawawi memiliki latar belakang dalam menulis kitab ini. Yakni yang pertama, Syekh Nawawi dikenal sebagai pemimpin koloni Jawa di Makkah yang memperoleh penghormatan paling besar sehingga masyarakat Jawa pada waktu itu memintanya untuk menulis tafsir Al-Quran. Yang kedua, literatur tafsir di Indonesia. Bentar, Mbak. Ya, jangan sekali-kali memahami ya kalimat sehingga masyarakat Jawa pada waktu itu dalam asosiasi kita yang hidup pada abad ke-21 itu seakan-akan masyarakat Jawa yang berbahasa Jawa yang hidup di Pulau Jawa. Salah, ya Mbak ya. Masyarakat Jawa di sini artinya para penduduk Nusantara yang kebetulan memang sedang berada di Makkah sana sebagai pusat keilmuan saat itu. Jauh sebelum Wahabi, jauh sebelum kerajaan Arab Saudi berdiri. Waktu itu masih dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah ya di Turki. Ya, kekhalifahan Utsmaniyah di Turki dan mazhab yang hidup di Ardil Hijaz saat itu semua mazhab ada. Ya. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua hidup. Ya. Sebelum kerajaan Arab Saudi berdiri, 4 mazhab dan bahkan lebih itu semua ada gurunya dan hidup berdampingan di kota Makkah dan Madinah, di Haramain. Namun sesudah kerajaan Arab Saudi berdiri, semua dilarang dan hanya Wahabi Salafi saja yang boleh eksis. Ya. Oke. Jadi maksudnya masyarakat Jawa di sini adalah ya para ulama Nusantara yang mungkin di Makkah. Sehingga ini perlu penjelasan, Pak. Ya, perlu penjelasan. Caranya bagaimana membuat penjelasan di presentasi, Mbak kasih bintang di sini sehingga masyarakat Jawa di atasnya kasih bintang, di bawahnya ada penjelasan nanti. Masyarakat Jawa yang dimaksudkan di sini adalah
komunitas ulama yang berasal dari Nusantara yang mungkin di Makkah. Itu jelas. Nah, saya pastikan kalau Pak Ziyad nggak kasih tahu sebelumnya, kalau orang awam pasti akan memahami, sehingga masyarakat Jawa difahaminya masyarakat Jawa di sini adalah ya orang yang berasal dari Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Itu kan? Oke, lanjut ya. Yang kedua, literatur tafsir di Indonesia yang lengkap sebanyak 30 juz sampai abad 18-an hanyalah tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf As-Singkili, dan itu pun ditulis dalam bahasa Melayu, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka tidak puas dengan merujuk pada satu kitab. Yang ketiga, inisiatif ini datang dari desakan sebagian koleganya yang meminta untuk menuliskan beberapa kitab. Nah, yang benar apa itu? Kolage apa kolega? Nah, itu pentingnya verifikasi, Mbak. Ya, oke. Koleganya untuk meminta untuk menuliskan beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab tafsir, Mbak ya. Nah, apa bedanya antara pertama dan ketiga, Mbak? Sama saja. Ya, apa bedanya antara yang pertama dengan yang ketiga? Hah? Ya, nah, alangkah baiknya kalau Mbak langsung merujuk ke kitabnya. Ya, nggak usah ditulis pertama, kedua, ketiga itu. Terlalu diada-ada ini, ya Mbak ya. Mbak ngutip dari mana? Dari Abdul Rauf. Ya, langsung aja Mbak. Di sini ada di muqaddimah kitabnya. Mbak baca latar belakang penulisannya yang langsung ditulis oleh Syekh Nawawi, Mbak. Adalah fayaqulu ahqarul wara Muhammad Nawawi. Qad amarani ba'dul a'izzah عندي أن أكتب تفسيرا بالقرآن المجيد فترددت في ذلك زمانا طويلا خوفا من الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فأجبته إلى ذلك للاقتداء بالسلف في تدوين العلم إبقاء على الخلق وليس على فعل مزيد ولكن لكل زمان تجديد وليكون ذلك عونا لي وللقاصرين مثلي. Nah, sampai sini ya Mbak ya. Jadi langsung aja nanti coba cari data, dan saya pikir sudah banyak tulisan yang mengutip langsung motif Khalfiyatul Ta'lim atau latar belakang kenapa Syekh Nawawi menulis kitab Marah Nabit ini ya. Pertama, kedua, ketiga ini pertama dan ketiga ini sama saja, kedua terlalu diada-ada. Langsung saja merujuk kepada pernyataan penulisnya secara langsung. Nggak ada kok, kecuali kita boleh berasumsi. Misalnya dalam kasus Syekh Abdul Rauf As-Singkili misalnya, ya, Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu nggak menuliskan latar belakang penulisan kitab tafsirnya dalam Tarjuman Al-Mustafid, maka kita boleh berasumsi. Nah, kalau yang pertama, kedua, ketiga ini bahasanya bahasa asumsi, Mbak. Padahal secara tegas dinyatakan Syekh Nawawi secara langsung dalam muqaddimah kitabnya. Kenapa kita harus berspekulasi? Asumsi itu spekulasi, bisa benar, bisa salah. Nah, kalau ini kan pernyataan langsung yang ada dalam kitab tafsir Nawawi gitu ya. Kenapa nggak langsung kita kutip ya? Bahasa beliau langsung gitu ya. Tolong bisa diperbaiki. Oke, lanjut, Mbak.
Selanjutnya sistematika penulisan. Kitab tafsir Marah Labid karya Syekh Tuh, Nawawi tuh Al-Bantani. kan, bentar. Berarti Mbak Minha tidak memperhatikan tadi uraian Pak Ziad, ya. Sesudah motif apa tadi? Berarti nggak dicatat. Yang lain mencatat nggak? Ini gunanya dosen, Mbak. Ngarahkan. Kalau hanya dengar aja, dosen jipeng namanya. Apa, Mbak? Tadi sesudah khalfiyatut ta'lif, sesudah motif penulisan, kita bicara apa berikutnya? Sumber bukan, Pak? Betul sekali, sumber penafsiran, ya. Sistematika penulisan itu sesudah metodologi. Nah, nanti di S2 Mbak akan belajar Manhajul Mufassirin. Apa beda antara manhaj dengan thariqah? Jadi ini ramuan ini sudah Pak Ziad buat sedemikian rupa untuk memudahkan adik-adik sekalian memahami sebuah naskah tafsir itu kronologisnya seperti apa, bisa runut secara logikanya. Bukan loncat-loncat gini. Kalau adik-adik merujuk tanpa arahan, ya, membaca literatur yang ada itu tanpa arahan, pasti akan bingung. Ya, pasti akan bingung. Sekarang saya tanya, apa beda malfarqu bainal manhaj wal laun atau wal ittijah? Ada aja mungkin juga akan bingung. Gitu ya. Jadi biar mudah adik-adik pahami, tolong ini bisa ditaati ya urut-urutan ini. Nanti lambat laun akan paham, insyaallah. Oke, sesudah latar belakang penulisan, berikutnya apa? Masadirut tafsir, sumber ya. Sumber ada, jangan metode, corak itu nanti. Itu pembahasan yang terpisah, Pak. Sumber sendiri, metode sendiri ya, corak sendiri. Oke, lanjut, Pak. Sumber. Sumbernya dari kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyat, terus Mafatihul Ghaib, As-Siraj Al-Munir, Tanwir Al-Mikbas, dan Tafsir Abi As-Su'ud. Kemudian metodenya itu menggunakan Dari mana Mbak tahu itu? Ngutip aja kan? Ya. Nah, itu tadi ya disebut. Nah, kenapa Pak Ziad urutkan sesudah khalfiyatut ta'lif itu bicara sumber, Mbak. Nah, di sini salah satu buktinya. Imam Nawawi dalam muqaddimahnya sesudah mengungkap motif penulisan beliau mengutarakan sumber. Tadi terakhir Pak Ziad baca sampai mana? Walakin likulli zamanin tajdidun. وليكون ذلك عونا لي وللقاصرين مثلي وللقاصرين مثلي koma. Setelah itu kalimatnya apa? Ibaratnya Syekh Nawawi. Wa akhadtuhu minal futuhat al-ilahiyah. Wa akhadtuhu. Pernyataan wa akhadtuhu di sini menunjukkan bahwa Syekh Nawawi mengungkap sumber. Pertama, pembahasan tentang sumber adalah referensi yang digunakan, yang dirujuk oleh Syekh Nawawi dalam menulis kitab ini apa? Wa akhaltuhu, aku mengambilnya. Aku ngutip dari mana? Minal Futuhat Al-Ilahiyah. Karya siapa? Karya Syekh Sulaiman Al-Jamal. Ya, itu syarahnya Tafsir Al-Jalalain. Kemudian wa min Mafatihil Ghaib. Karya siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian wa min As-Sirajil Munir. Karya siapa? Halo, cek. Wa min Tanwiril Mikbas, karya siapa? Ya, ini bukan tafsir Ibnu Abbas ya. Yang nulis bukan sahabat Ibnu Abbas secara langsung, tapi Fairuz Abadi. Kemudian wa min tafsir Abi Su'ud, titik. Ya, titik di sini. Nah, baru kemudian sudah sumber yang pertama yang merujuk pada referensi kitab. Baru kemudian yang kedua adalah ini sudah Pak Ziad sampaikan apa?
Masih dalam pembahasan sumber, ada dua aspek. Berikutnya adalah apakah naskah tafsir itu tergolong banyak kutipannya sehingga kita bisa golongkan, kita bisa masukkan ke bil ma'thur, ataukah tidak banyak kutip berra'yi atau mengambil dari kesan ya yang didapatkan saat berinteraksi dengan Al-Qur'an atau tafsir bil isyarah. Nah, ini belum ada nih pembahasan tentang ini. Ya. Kira-kira tergolong mana nih tafsir marhlabid ini? Bil ra'yikah atau bil mangkul, bil riwa'i, ataukah bil isyarah? Kebakalah? Nah, nanti tolong bisa ditambahkan Pak ya. Ini belum ada nih. Ya. Bil mangkul atau bil ma'thur atau bil ra'yi atau bil isyarah, dan masukkan dalam pembahasan sumber. Pada aspek yang kedua, aspek yang pertama sumber itu terkait dengan kitab yang dirujuk. Yang kedua, apakah tergolong tadi ya bil ma'thur, bil ra'yi atau bil isyarah. Oke. Berikutnya setelah sumber kita bicara apa? Metode. Metodologi, betul. Silahkan. Di sini metodenya menggunakan metode tahlili, dan coraknya itu lughawi, fikih, dan sofistik. Kemudian setelah menjelaskan sumber, metode, dan corak, ya, upayakan Mbak Nestia dan kawan-kawan, setiap kesimpulan itu harus ada syawahidnya. Setiap kesimpulan, misalnya Mbak menyimpulkan, ya, metodenya tahlili, buktinya apa? Ya, kasih contoh. Di makalahnya ada atau tidak? Kalau sudah ada, tolong sampaikan di sini dalam presentasi. Contohnya, ya, apa yang menunjukkan atau bukti atau argumentasi apa sehingga adik-adik ya Mbak pemakalah ini bisa menyimpulkan kalau marhlabid itu metodenya pakai tahlili. Buktinya apa? Argumentasinya bagaimana? Nah, kok bisa mengatakan tahlili itu loh dari mana? Mbak ya. Kemudian coraknya, dari mana Mbak mengatakan ini gabungan lughawi, fiqhi sama sufi isyari? Ayo dari mana? Ya. Dan nggak ada adik-adik sekalian ceritanya corak itu lebih dari satu, itu nggak ada. Nah, namanya warna itu satu. Ya, nggak campur-campur kayak gaduh-gaduh. Nah, warna tafsir itu satu. Ya, pasti ada satu yang akan dominan. Ya. Satu saja itu fiqhi atau lughawi atau sufi. Ya. Mana di antara tiga ini? Harus ada satu, bukan campuran. Kalau ada peneliti yang menyatakan bahwa corak itu lebih dari satu, berarti pembacaannya tidak komprehensif. Ya, Mbak ya. Pembacaannya tidak komprehensif. Tidak selesai dari awal hingga akhir. Sebab namanya hitungan itu pasti akan keluar satu. Satu tambah satu ya dua. Ya, nggak akan keluar angka lagi selain dua. Itu Mbak. Sama dalam pembacaan corak itu, kalau muncul lebih dari satu, ya Pak Ziad pastikan pembacaannya tidak komprehensif, ya tidak sempurna. Oke, ya itu yang harus diketahui oleh adik-adik. Baik. Nah ini ada yang kelompatan. Sesudah metode itu bukan corak, ya, tapi sistematika pembahasan. Ya. Jadi beda antara manhaj dengan thariqah. Ya. Manhaj itu metodologi, thariqah itu adalah sistematika pembahasan bagaimana seorang mufassir menjabarkan tentang metode yang dipilih. Oh, kalau tahlili itu gini ya, diurai, disebutkan ayatnya, kemudian diurai kata per katanya, mana kira-kira lafal yang tidak lazim digunakan ya dalam kaidah kebahasaan, kemudian
mengurai tentang munasabah bainal ayah, ya, fi nafsi surah atau fi suratin ukhra. Kemudian mengungkap tentang sababun nuzul, ya, setelah sababun nuzul tentang ikhtilaful qiraat, ya, wa atharuhu atau wa atharuha fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah, dan seterusnya, ada baru diurai ayat per ayatnya, itu tahlili, Mbak, ya. Itu sistematika tahlili, ya, sistematika penulisan tafsir yang harus ada ditempatkan sesudah metode. Baru kemudian kita bicara corak di akhir. Clear ya? Bisa dicatat, nanti diperbaiki. Silakan. Nanti coraknya satu aja. Ya, oke. Lanjut. Sistematika pembahasan di sini ada nggak? Itu mau ya. Ada nggak, Mbak? Oh, nggak ada. Nah, tolong bisa ditambahkan. Ya. Kalau tidak ada. Nah, sistematika penulisan ini harus ditempatkan di mana? Di sesudah bahas tentang metodologi. Nah, nggak ada ceritanya menyajikan sistematika pengajian runtut, pengajian bernama surat-surat dalam Ustaz, dalam modern secara utuh 30 juz, ini bukan sistematika penulisan, Mbak. Ya, yang dimaksud dengan sistematika penulisan itu, Mbak, ya, kita lihat, ya, mulai dari tafsir surat Al-Fatihah. Ya, tafsir surat Al-Fatihah. Imam Nawawi, ya, menyebutkan nama surat dan kemudian keterangan yang pertama, satu, keterangan Makkiyah atau Madaniyahnya disertai dengan jumlah ayat. Bahkan yang menjadi keunikan tafsir Nawawi ini adalah Syekh Nawawi menyebutkan jumlah ayat dan kalimatnya. Kalimatnya itu berapa? Misalnya surat Al-Baqarah, wa kalimatuha 3,100 Tuh, 3,100, berarti 3.100 kalimat. Wa hurufuha, sampai huruf itu disebutkan. 25,500. Berapa? 25,000. Hurufnya berarti 25,000. Berapa? 25.500. Ini salah satu keunikan, kelebihan nanti dicatatnya. Baru Syekh Nawawi kemudian menyebutkan perbedaan adul ay, ya, perbedaan jumlah perhitungan ayat dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina ila akhiriha in kanatil basmalatu minha wa illam takun minha fas-sabi'ah ghairul maghdubi alaihim ila akhiriha wa hiya mustamila ala arba'ati anwa'in min al-ayat. Ini namanya sistematika, Mbak. Ya, sistematika. Pembahasannya seperti apa? Dari metode yang dipilih, tahlili misalnya, ya, versi Syekh Nawawi sendiri. Semoga bisa difahami dengan baik. Lanjut, Pak, ya, nanti diperbaiki. Kemudian kelebihan, kelemahan, catatan kecil, silakan. Baik, kemudian di sini ada teologi. Nah, ini sudah ada identifikasi ideologis. Nanti ditaruh di terjemah. Tadi intisabul mazhabi. Ini lompat-lompat bahasanya. Udah bicara tentang metodologi baru tidak identifikasi mazhab, kan terlambat, nggak runut gitu. Oke, nggak apa-apa karena Mbak ngutip, ya, nanti disusun sesuai arahan Pak Ziad. Oke, baik, silahkan kelebihan. Kelebihannya itu terdapat perbandingan antar mazhab fikih dalam beberapa penafsiran ayat-ayat hukum. Terus kitab Marah Labib berusaha perbandingan di sini membuktikan kalau Syekh Nawawi, ya, Marah Labib ini bercorak fikih, bercorak hukum. Nah, kemudian lanjut.
Kemudian kitab Marah Langit itu berusaha menjelaskan dengan baik, Rinci dan lengkap. Ya, ini bukan kelebihan. Semua tafsir itu pasti ada penjelasan di sana, Mbak. Ya, ini bukan kelebihan. Cari kelebihan yang lain tadi. Misalnya, diungkap jumlah kalimatnya dalam setiap surat. Itu kelebihan. Kelebihan itu satu hal yang tidak ada di tafsir lain. Kalau semua tafsir itu yang namanya menjelaskan, itu bukan kelebihan. Pengertian tafsir sendiri idah wa bayan wa ma'an, idah wa bayan wa syarah, semua penjelasan. Oke, catatan kecil dicari lagi nanti, Pak. Baik, Pak. Catatan kecilnya ada beberapa ayat yang tidak diterangkan adanya perbedaan pendapat mengenai penafsiran ayat. Kemudian dalam mengungkap hadis dan kisah-kisah umat terdahulu, kitab ini tidak berpanjang lebar merinci sanad dan sumbernya. Nah, tidak berpanjang lebar di sini tolong bisa diganti. Ya. Tidak disebutkan sanad dan sumbernya, bukan tidak berpanjang lebar. Kalau panjang lebar masih disebutkan. Ya. Oke. Baik, Mbak. Baik, itu saja, Pak. Ya, ada pertanyaan? Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya? Bapak, saya pengen nanya tentang nama lengkap Syekh Nawawinya, Bapak. Ya, Mbak. Di buku saya yang saya punya ini, yang Mozaik Tafsir Indonesia itu ditulis itu Muhammad Nawawi Ibnu Arabi At-Tanar Al-Jawi. Itu kata Bapak salah kan ya? Berarti Muhammad Nawawi Al-Jawi Muhammad Nawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi gitu kan, Bapak? Yang betulnya. Ya, urut-urutannya tadi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Ya, kalau mau pakai Tanari, ya silahkan. Tapi kalau nggak pakai nggak apa-apa. Nawawi bin Umar Al-Jawi udah cukup, Mbak. Karena Banten saat itu belum ada. Tapi kalau misalnya Mbak mau pakai, ya berarti At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Itu ya. Ya, baik, Bapak. Oke. Terima kasih. Ya, jadi urut dari kecamatannya, dari kabupaten, dari provinsi, kemudian yang besarannya Al-Jawi itu besarannya, negaranya itu Al-Jawi karena Jawi itu mencakup semua wilayah Nusantara. Ya. Baik. Yang lain? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Nanti tolong bisa diperbaiki Mbak ya, pemakalah kelompok 2. Terima kasih sebelumnya atas atensinya dengan segala keterbatasan di era pandemi ini masih berusaha untuk memenuhi tugasnya menulis makalah secara baik. Ya, nanti tolong bisa diperbaiki dan untuk menjadi perhatian pemakalah berikutnya ya, tolong bisa diperhatikan tadi arahan Pak Ziad urut-urutannya sehingga nanti adik-adik bisa memahami studi naskah tafsir ini secara standar ya. Sampai S3 nanti susunannya seperti itu, tidak berubah. Demikian kurang lebihnya, Pak Ziad mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.